Rangga tidak pernah menyangka bahwa sebuah warung kecil di pinggir jalan menuju Paal 2 bisa menarik perhatiannya sedalam itu. Warungnya tampak biasa saja dari luar. Atap seng, dinding papan yang sudah menghitam karena asap dapur, dan lampu bohlam kuning yang menggantung redup seperti hampir putus. Tapi ada satu hal yang berbeda. Warung itu selalu penuh, bahkan di jam-jam yang tidak masuk akal. Pagi buta, ketika warga biasanya masih sibuk menyiapkan dagangan di pasar, warung itu sudah ramai. Malam hari, ketika angin Manado membawa aroma laut dan jalanan mulai sepi, justru semakin banyak orang berdatangan. Seolah-olah ada sesuatu yang memanggil mereka, dan itu membuat Rangga penasaran. Sejak pindah dari Tomohon demi mencari pekerjaan, Rangga sering melintasi jalan itu untuk mengambil pesanan ojek online. Setiap melintas, ia selalu melihat hal yang sama. Kursi penuh, suara sendok berdenting, pelanggan makan dengan lahap seperti orang kelaparan berhari-hari. Semakin lama diperhatikan, semakin menimbulkan rasa tidak enak di dadanya. Warung apa sih itu? Selalu ramai sekali, gumam Rangga suatu malam. Temannya sesama ojek online, Dolus, menoleh sekilas. Tatapannya menunjukkan sesuatu yang Rangga tak mengerti, seperti keraguan atau mungkin ketakutan kecil. Warung Mama Vena, jawabnya lirih. Katanya enak sekali, tapi saya tidak pernah makan di situ. Rangga mengerutkan kening. Kenapa? Kalau enak, kenapa orang takut? Dolus menelan ludah sebelum menjawab. Karena tidak masuk akal, bro. Bahan makanannya tidak pernah habis-habis. Padahal tidak pernah saya lihat tukang sayur atau tukang daging datang antar barang. Tapi warung itu tidak pernah tutup. Masakannya tetap banyak. Selalu segar. Rangga tertawa kecil berusaha menganggap ucapan itu hanya omong kosong khas warga yang suka membesar-besarkan cerita. Tapi tawa itu hanya bertahan sebentar. Malam berikutnya, ketika ia sengaja berhenti untuk melihat ke dalam warung itu, bulu kuduknya meremang tanpa alasan. Pelanggan yang makan di sana terlihat aneh. Caranya menyuap nasi seperti tergesa, matanya memerah, napasnya berat, seperti seseorang yang kecanduan sesuatu dan akhirnya mendapat sedikit kelegaan. Ada seorang ibu tua yang bahkan makan dengan tangan gemetar, seolah dirinya sudah menahan lapar berhari-hari. Aroma masakan menyeruak dari dapur, harum, gurih, tapi ada jejak bau lain yang tidak bisa ia jelaskan. Seperti bau tanah basah bercampur darah. Aneh, tidak wajar, tapi entah kenapa menggoda. Itulah pertama kalinya Rangga merasa warung itu punya sesuatu yang tidak normal. Suatu malam, ketika pekerjaannya sepi, Rangga akhirnya memutuskan singgah sebagai pelanggan. Ia duduk di dekat pintu agar mudah kabur bila suasana semakin tidak nyaman. Di depannya, seorang perempuan berambut ikal sebahu menyajikan sepiring bubur tinutuan yang sudah dicampur potongan daging kelelawar hitam. "Silahkan, Nak," ucap perempuan itu. Suaranya lembut, tapi nadanya seperti memaksa. Rangga mensenyum sopan. "Terima kasih, Tante." Sejak kunjungannya ke warung Mama Vena malam itu, Rangga tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap ia memejamkan mata, aroma bubur tinutuan bercampur daging kelelawar seperti masih melekat di lidahnya. Bukan aroma sedap yang menggugah selera, tapi aroma yang membuat dadanya terasa berat dan tenggorokannya kering. Yang membuatnya gelisah bukan hanya rasa makanan itu, melainkan tatapan Mama Vena. Tatapan yang seperti menyimpan sesuatu, seolah-olah mengatakan, "Saya tahu kau akan datang lagi." Keesokan paginya, Rangga sengaja datang ke pasar Bersahati untuk mencari informasi. Ia merasa harus tahu lebih banyak tentang warung itu sebelum ia benar-benar terjebak dalam daya tariknya yang aneh. Warung itu terlalu ramai, terlalu misterius, terlalu sempurna untuk ukuran warung biasa. Di pasar, ia menghampiri seorang ibu tua penjual rempah yang terkenal cerewet dan suka memperhatikan apapun yang terjadi di sekitar pasar. Namanya Oma Tince,
seorang wanita berusia hampir 70 tahun dengan mata tajam yang sering membuat orang tidak nyaman saat berbicara dengannya. "Oma," sapa Rangga sambil memilih beberapa bawang. "Oma tahu warung makan baru di Paal 2 yang ramai terus itu?" Oma Tincel langsung berhenti menimbang rempah, menatap Rangga dengan alis mengernyit. "Nggana tanya itu warung Mama Vena?" Rangga mengangguk. Oma menghela napas panjang seolah mengumpulkan keberanian sebelum bicara. "Banyak orang yang suka makan di situ, tapi banyak juga yang hilang jejak." Rangga terdiam. Kata hilang itu terasa berat, seperti beban yang menggantung di udara. "Apa maksud Oma? Masa cuma karena makan di warung terus hilang?" Oma senyum miring. "Kalau cuma warung biasa mungkin tidak. Tapi warung ini beda. Nggana rasa makanan dong enak?" tanyanya. Rangga mengangguk ragu. "Iya, memang enak, tapi enaknya itu bukan enak biasa," potong Oma. "Rasanya bikin orang mau balik terus, bikin orang lupa diri. Dan itu bukan hal yang natural." Lalu Oma Tince mendekat, suaranya menurun menjadi bisikan yang penuh ketakutan. "Dulu, sebelum buka warung, suaminya Mama Vena pernah usaha macam-macam. Dong jual ikan, jual kue, jual baju, tapi semuanya bangkrut. Sampai suaminya sakit-sakitan. Setelah itu Mama Vena pergi 3 hari entah kemana. Pulang-pulang dia buka warung dan langsung rame." "Terus hubungan sama hilangnya orang-orang tadi?" Rangga bertanya pelan. Oma menatap langsung ke mata Rangga dengan serius. 3 orang pelanggan tetapnya menghilang dalam waktu 2 bulan. Semua terakhir terlihat makan di warung itu. Polisi tidak bisa buat apa-apa, tidak ada bukti. Rangga mengusap tengkuknya yang tiba-tiba dingin. "Bisa saja cuma kebetulan." Oma Tince kembali memotong, kali ini dengan suara lebih tegas. "Nggana pernah dengar tentang Tona Aspatuonan?" Rangga menggeleng. "Itu pesugihan kuno dari dulu di daerah Minahasa. Penjaga kekayaan berbentuk kelelawar hitam besar. Dia bisa bikin usaha maju, tapi ada syarat. Harus ada tumbal, dan tumbal itu harus manusia yang rela atau dipaksa." Rangga merinding, nafasnya tersegak. "Kau pikir kenapa warung itu tidak pernah sepi? Semua yang makan di situ jadi candu. Itu bagian dari pesugihan. Biar tumbalnya selalu ada." Rangga menelan ludah, mencoba menepis logika mengerikan itu. Tapi ia teringat aroma makanan yang membuatnya melankolis tanpa alasan, teringat bayangan hitam di langit-langit, dan teringat suara kepak sayap besar dari balik dapur. "Jadi Oma yakin Mama Vena itu memakai pesugihan?" tanya Rangga dengan suara setengah bergetar. Oma tidak langsung menjawab. Ia menatap jauh ke arah laut seakan melihat masa lalu yang tidak ingin ia kenang. "Ada satu alasan lagi kenapa saya yakin," katanya pelan. "Dulu, saya pernah melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di dekat warung itu." "Apa?" desak Rangga. "Ada bayangan besar turun dari pohon pala di belakang warung itu. Badannya hitam, sayapnya lebar dan matanya merah. Dan malam itu, salah satu anak muda yang sering makan di situ hilang." Rangga merasa udara sekitar menegang. Suara orang-orang di pasar mendadak terdengar jauh. "Kalau Nggana masih sayang hidup, jangan makan di situ lagi," pesan Oma Tince dengan suara tegas. Rangga mengangguk meski hatinya masih diliputi keraguan. Ia berusaha menganggap cerita itu hanya tahayul pasar. Namun langkahnya terasa berat saat ia meninggalkan ibu tua itu. Ada bagian dari dirinya yang percaya atau setidaknya mulai takut bahwa apa yang ia alami bukan kebetulan. Saat Rangga berjalan keluar pasar, seorang lelaki tua lainnya tiba-tiba mendekat dan menggenggam lengannya. Matanya kosong seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. "Nggana baru 1 kali makan di sana kan?" tanya lelaki itu hampir tanpa emosi. "Iya," jawab Rangga. Lelaki itu mendengus samar. Kalau Nggana sampai 3 kali, dia akan datang cari. "Dia siapa?" Lelaki itu menjawab tanpa berkedip. "Penjaga warung itu, kelelawar hitamnya,
makhluk itu ingat semua wajah yang pernah coba makanannya, dan kalau dia suka, dia bakal datang nebus kau. Rangga terpaku, tubuhnya membeku, suasana pasar terasa sangat jauh, dan ucapan lelaki itu mengendap seperti racun pelan-pelan masuk ke pikirannya. Sore itu ketika Rangga melewati warung Mama Vena lagi dalam perjalanan pulang, lampunya sudah menyala. Dari dalam terdengar suara sendok dan piring, ramai seperti biasa. Tapi kali ini, ketika ia melihat lewat kaca jendela, ia nyaris berhenti bernafas. Di dapur, di balik tirai kain lusuh itu, ada bayangan besar bergerak. Seperti sesuatu yang menggantung. Seperti sayap. Seperti makhluk yang sedang menunggu seseorang kembali untuk makan kedua kalinya. Dan Rangga sadar, ia baru saja membuka pintu pada rahasia yang tidak boleh ia ungkapkan. Sejak peringatan dari Oma Tince dan lelaki tua di pasar itu, langkah Rangga menuju rumah tidak pernah lagi terasa senyaman biasanya. Ia selalu menoleh ke belakang, memperhatikan bayangan yang bergerak, dan mendengarkan suara-suara kecil yang mungkin hanya ilusi kecapaian. Tapi, apapun itu, rangkaian kejadian sejak ia makan di warung Mama Vena membuat pikirannya tak pernah tenang. Semalaman, ia tidur gelisah. Setiap ia terlelap, ia seperti mendengar suara sayap yang mengepak pelan di sudut kamarnya. Ketika ia membuka mata, kamarnya gelap dan kosong, tidak ada apa-apa. Namun, setiap kali ia memejamkan mata, suara itu datang lagi. Suara kepak, lalu helaan napas, seperti sesuatu menggantung di langit-langit. Rangga bangun dengan tubuh berkeringat dan jantung berdetak lebih cepat daripada biasanya. Ada rasa panas di dada, efek yang sama seperti saat ia memakan bubur itu. Ia merasa tubuhnya seperti diberi dorongan kecil yang membuatnya ingin mencicipi lagi. Hal yang menakutkan adalah ia ingin. Ada bagian kecil dalam dirinya yang menyukai sensasi itu, meski ia tahu itu bukan hal normal. Siang harinya, Rangga kembali melewati warung itu saat mengambil pesanan. Warungnya tetap ramai, bahkan lebih ramai dibanding hari-hari sebelumnya. Namun hari itu, ia tidak berniat masuk. Ia hanya ingin mengamati dari kejauhan. Dari luar, seolah-olah tidak ada yang aneh. Setiap orang makan dengan lahap, menggenggam sendok seperti tidak ingin berhenti. Namun sesuatu menggelitik kesadarannya. Semua pelanggan tampak terlalu fokus pada makanan mereka. Tidak ada yang bicara, tidak ada tawa, tidak ada percakapan. Hanya suara sendok dan mangkuk berulang-ulang, seperti ritual. Piring-piring itu kosong dalam waktu singkat. Lalu mereka pergi dengan wajah seperti orang baru saja menghisap sesuatu yang membuat tubuh mereka ringan. Yang membuat Rangga menelan ludah adalah ketika ia melihat seorang anak laki-laki berusia sekitar 5 tahun sedang makan dengan ibunya. Anak itu tampak pucat, lingkar matanya hitam dan gerakannya lemah. Namun ibunya memaksanya menyuap bubur itu berulang kali. "Sudah, Ma, kenyang," bisik anak itu. Tapi sang ibu tersenyum aneh. "Sedikit lagi, Nak. Sedikit lagi saja. Ini enak kan? Biar sehat." Anak itu menelan dengan gemetar dan Rangga memalingkan wajah. Ada sesuatu yang sangat salah dengan warung itu. Namun yang terjadi selanjutnya membuat jantung Rangga serasa berhenti sesaat. Ia melihat sesuatu dari sudut ruangan. Di langit-langit kayu warung, tepat di pertemuan balok, ada bayangan hitam menggantung. Bentuknya seperti kelelawar, tapi jauh lebih besar. Bayangan itu berdenyut pelan seakan bernafas. Setiap kali seseorang menyuap makanan, bayangan itu bergerak sedikit, seperti semakin hidup. Rangga menatap tanpa berkedip. Ia kira ia berhalusinasi, tapi bayangan itu benar-benar ada. Namun ketika seorang pelanggan menoleh ke arah yang sama, bayangan itu seketika menghilang, lenyap seperti asap, seolah hanya Rangga yang bisa melihatnya. "Tidak mungkin," bisiknya pelan. Tubuhnya merinding dari ujung kaki sampai kepala. Karena tidak tahan, Rangga turun dari motornya dan berjalan mendekat secara perlahan. Ia tidak masuk, hanya berdiri dekat jendela kayu yang setengah terbuka. Dari sana, ia memperhatikan dapur di balik tirai kusam. Asap mengepul, aroma gurih bercampur rempah memenuhi ruangan. Tapi ada aroma lain yang lebih menonjol,
bau logam, bau darah. Ia melihat Mama Vena di dapur mengaduk sesuatu di panci besar. Gerakannya cepat, seperti tidak membutuhkan tenaga. Rambutnya tergerai menutupi sebagian wajahnya. Tangan kirinya tampak memerah, entah karena panas atau sesuatu yang lebih mengerikan. Tiba-tiba, Mama Vena berhenti mengaduk. Tanpa alasan yang jelas, ia memiringkan kepalanya ke arah jendela. Gerakan itu lambat, tidak wajar, seperti mendengar bisikan gaib. Rangga spontan mundur selangkah. Mama Vena menatap langsung ke arahnya. Tatapannya bukan tatapan biasa. Matanya terlihat tajam, tetapi bagian hitam matanya seolah lebih besar daripada yang seharusnya. Seperti mata makhluk nokturnal. Rangga memalingkan wajah, berpura-pura sibuk mengikat helm. Hopper harap Mama Vena tidak sadar bahwa ia mengintip. Namun sebuah suara pelan terdengar dari dapur. Suara yang bukan milik Mama Vena. Suara berdesis, lambat, bergetar. Seperti udara melewati tenggorokan makhluk yang tidak seharusnya berbicara. Dia melihat. Rangga membeku, napasnya tersangkut di dada. Mama Vena menjawab dengan suara pelan namun tegas. Biar saja, ia akan kembali. Rangga nyaris menjatuhkan helmnya. Mendengar itu, kembali. Tidak mungkin. Ia tidak akan mau kembali. Tidak setelah apa yang ia lihat. Namun tubuhnya tiba-tiba bergetar. Ada rasa gatal panas di tenggorokannya, seperti tubuhnya memanggil sensasi yang pernah ia rasakan dari makanan itu. Tidak, ia tidak boleh kembali. Ia tidak boleh terjebak. Ia menoleh sekali lagi ke arah jendela dan melihat sesuatu. Tirai dapur bergerak meski tidak ada angin. Dan dari balik tirai itu, sepasang mata merah membara muncul. Mata itu menatap langsung ke arah Rangga. Dan untuk pertama kalinya, Rangga benar-benar percaya bahwa warung itu bukan sekedar warung. Ada makhluk yang mengintainya. Makhluk yang mungkin sudah menandai dirinya sejak suapan pertama. Ia menyalakan motor dengan tangan gemetar dan melaju menjauh secepat yang ia bisa. Namun sejauh manapun ia pergi, ia merasa bayangan itu masih menempel di punggungnya. Dan suara kepak sayap seakan mengikuti dari jauh, memanggilnya untuk kembali. Ini bukan lagi rasa penasaran. Ini adalah jerat. Jerat yang baru mulai mengencang. Sejak peringatan dari Oma Tince dan lelaki tua di pasar itu, langkah Rangga menuju rumah tidak pernah lagi terasa senyaman biasanya. Ia selalu menoleh ke belakang, memperhatikan bayangan yang bergerak, dan mendengarkan suara-suara kecil yang mungkin hanya ilusi kecapean. Tapi apapun itu, rangkaian kejadian sejak ia makan di warung Mama Vena membuat pikirannya tak pernah tenang. Semalaman, ia tidur gelisah. Setiap ia terlelap, ia seperti mendengar suara sayap yang mengepak pelan di sudut kamarnya. Ketika ia membuka mata, kamarnya gelap dan kosong, tidak ada apa-apa. Namun setiap kali ia memejamkan mata, suara itu datang lagi. Suara kepak, lalu helaan nafas, seperti sesuatu menggantung di langit-langit. Rangga bangun dengan tubuh berkeringat dan jantung berdetak lebih cepat daripada biasanya. Ada rasa panas di dada, efek yang sama seperti saat ia memakan bubur itu. Ia merasa tubuhnya seperti diberi dorongan kecil yang membuatnya ingin mencicipi lagi. Hal yang menakutkan adalah ia ingin. Ada bagian kecil dalam dirinya yang menyukai sensasi itu, meski ia tahu itu bukan hal normal. Siang harinya, Rangga kembali melewati warung itu saat mengambil pesanan. Warungnya tetap ramai, bahkan lebih ramai dibanding hari-hari sebelumnya. Namun hari itu, ia tidak berniat masuk. Ia hanya ingin mengamati dari kejauhan. Dari luar, seolah-olah tidak ada yang aneh. Setiap orang makan dengan lahap, menggenggam sendok seperti tidak ingin berhenti. Namun sesuatu menggelitik kesadarannya. Semua pelanggan tampak terlalu fokus pada makanan mereka. Tidak ada yang bicara, tidak ada tawa, tidak ada percakapan. Hanya suara sendok dan mangkuk berulang-ulang seperti ritual. Piring-piring itu kosong dalam waktu singkat. Lalu mereka pergi dengan wajah seperti orang baru saja mengisap sesuatu yang membuat tubuh mereka ringan.
Yang membuat Rangga menelan ludah adalah ketika ia melihat seorang anak laki-laki berusia sekitar 5 tahun sedang makan dengan ibunya. Anak itu tampak pucat, lingkar matanya hitam dan gerakannya lemah. Tapi ibunya memaksanya menyuap bubur itu berulang kali. "Sudah, Ma, kenyang," bisik anak itu. Tapi sang ibu tersenyum aneh. "Sedikit lagi, Nak. Sedikit lagi saja. Ini enak kan? Biar sehat." Anak itu menelan dengan gemetar, dan Rangga mengalingkan wajah. Ada sesuatu yang sangat salah dengan warung itu. Namun yang terjadi selanjutnya membuat jantung Rangga serasa berhenti sesaat. Ia melihat sesuatu dari sudut ruangan. Di langit-langit kayu warung, tepat di pertemuan balok, ada bayangan hitam menggantung. Bentuknya seperti kelelawar, tapi jauh lebih besar. Bayangan itu berdenyut pelan seakan bernafas. Setiap kali seseorang menyuap makanan, bayangan itu bergerak sedikit, seperti semakin hidup. Rangga menatap tanpa berkedip. Ia kira ia berhalusinasi, tapi bayangan itu benar-benar ada. Namun ketika seorang pelanggan menoleh ke arah yang sama, bayangan itu seketika menghilang, lenyap seperti asap. Seolah-olah hanya Rangga yang bisa melihatnya. "Tidak mungkin," bisiknya pelan. Tubuhnya merinding dari ujung kaki sampai kepala. Karena tidak tahan, Rangga turun dari motornya dan berjalan mendekat secara perlahan. Ia tidak masuk, hanya berdiri dekat jendela kayu yang setengah terbuka. Dari sana, ia memperhatikan dapur di balik tirai kusam. Asap mengepul, aroma gurih bercampur rempah memenuhi ruangan. Tapi ada aroma lain yang lebih menonjol. Bau logam, bau darah. Ia melihat Mama Vena di dapur, mengaduk sesuatu di panci besar. Gerakannya cepat, seperti tidak membutuhkan tenaga. Rambutnya tergerai menutupi sebagian wajahnya. Tangan kirinya tampak memerah, entah karena panas atau sesuatu yang lebih mengerikan. Tiba-tiba, Mama Vena berhenti mengaduk. Tanpa alasan yang jelas, ia memiringkan kepalanya ke arah jendela. Gerakan itu lambat, tidak wajar, seperti mendengar bisikan gaib. Rangga spontan mundur selangkah. Mama Vena menatap langsung ke arahnya. Tatapannya bukan tatapan biasa. Matanya terlihat tajam, tetapi bagian hitam matanya seolah lebih besar daripada yang seharusnya, seperti mata makhluk nokturnal. Rangga memalingkan wajah, berpura-pura sibuk mengikat helm, berharap Mama Vena tidak sadar bahwa ia mengintip. Namun sebuah suara pelan terdengar dari dapur. Suara yang bukan milik Mama Vena. Suara berdesis, lambat, bergetar. Seperti udara melewati tenggorokan makhluk yang tidak seharusnya bicara. "Dia melihat." Rangga membeku, napasnya tersangkut di dada. Mama Vena menjawab dengan suara pelan namun tegas. "Biar saja, dia akan kembali." Rangga nyaris menjatuhkan helmnya mendengar itu. Kembali? Tidak mungkin. Ia tidak akan mau kembali. Tidak setelah apa yang ia lihat. Namun tubuhnya tiba-tiba bergetar. Ada rasa gatal panas di tenggorokannya seperti tubuhnya memanggil sensasi yang pernah ia rasakan dari makanan itu. Tidak, ia tidak boleh kembali. Ia tidak boleh terjebak. Ia menoleh sekali lagi ke arah jendela dan melihat sesuatu. Tirai dapur bergerak meski tidak ada angin. Dan dari balik tirai itu, sepasang mata merah membara muncul. Mata itu menatap langsung ke arah Rangga. Dan untuk pertama kalinya, Rangga benar-benar percaya bahwa warung itu bukan sekedar warung. Ada makhluk yang mengintainya. Makhluk yang mungkin sudah menandai dirinya sejak suapan pertama. Ia menyalakan motor dengan tangan gemetar dan melaju menjauh secepat yang ia bisa. Namun sejauh apapun ia pergi, ia merasa bayangan itu masih menempel di punggungnya. Dan suara kepak sayap seakan mengikuti dari jauh, memanggilnya untuk kembali. Ini bukan lagi rasa penasaran, ini adalah jerat. Jerat yang baru mulai mengencang. Sejak peringatan dari Oma Tince dan lelaki tua di pasar itu,
Langkah Rangga menuju rumah tidak pernah lagi terasa senyaman biasanya. Ia selalu menoleh ke belakang, memperhatikan bayangan yang bergerak, dan mendengarkan suara-suara kecil yang mungkin hanya ilusi kecapean. Tapi apapun itu, rangkaian kejadian sejak ia makan di warung Mama Vena membuat pikirannya tak pernah tenang. Semalaman ia tidur gelisah. Setiap ia terlelap, ia seperti mendengar suara sayap yang mengepak pelan di sudut kamarnya. Ketika ia membuka mata, kamarnya gelap dan kosong. Tidak ada apa-apa. Namun setiap kali ia membejamkan mata, suara itu datang lagi. Suara kepak, lalu helaan nafas, seperti sesuatu menggantung di langit-langit. Rangga bangun dengan tubuh berkeringat dan jantung berdetak lebih cepat daripada biasanya. Ada rasa panas di dada, efek yang sama seperti saat ia memakan bubur itu. Ia merasa tubuhnya seperti diberi dorongan kecil yang membuatnya ingin mencicipi lagi. Hal yang menakutkan adalah, ia ingin. Ada bagian kecil dalam dirinya yang menyukai sensasi itu. Meski ia tahu, itu bukan hal normal. Siang harinya Rangga kembali melewati warung itu saat mengambil pesanan. Warungnya tetap ramai, bahkan lebih ramai dibanding hari-hari sebelumnya. Namun hari itu, ia tidak berniat masuk. Ia hanya ingin mengamati dari kejauhan. Dari luar, seolah-olah tidak ada yang aneh. Setiap orang makan dengan lahap, menggenggam sendok seperti tidak ingin berhenti. Namun sesuatu menggelitik kesadarannya. Semua pelanggan tampak terlalu fokus pada makanan mereka. Tidak ada bicara, tidak ada tawa, tidak ada percakapan. Hanya suara sendok dan mangkuk, berulang-ulang, seperti ritual. Piring-piring itu kosong dalam waktu singkat. Lalu mereka pergi dengan wajah seperti orang baru saja mengisap sesuatu yang membuat tubuh mereka ringan. Yang membuat Rangga menelan ludah adalah ketika ia melihat seorang anak laki-laki berusia sekitar 5 tahun sedang makan dengan ibunya. Anak itu tampak pucat, lingkar matanya hitam, dan gerakannya lemah. Namun ibunya memaksanya menyuap bubur itu berulang kali. "Sudah, Ma, kenyang," bisik anak itu. Tapi sang ibu tersenyum aneh. "Sedikit lagi, Nak. Sedikit lagi saja. Ini enak kan? Biar sehat." Anak itu menelan dengan gemetar, dan Rangga memalingkan wajah. Ada sesuatu yang sangat salah dengan warung itu. Namun yang terjadi selanjutnya membuat jantung Rangga serasa berhenti sesaat. Ia melihat sesuatu dari sudut ruangan. Di langit-langit kayu warung, tepat di pertemuan balok, ada bayangan hitam menggantung. Bentuknya seperti kelelawar, tapi jauh lebih besar. Bayangan itu berdenyut pelan seakan bernafas. Setiap kali seseorang menyuap makanan, bayangan itu bergerak sedikit, seperti semakin hidup. Rangga menatap tanpa berkedip. Ia kira ia berhalusinasi, tapi bayangan itu benar-benar ada. Namun ketika seorang pelanggan menoleh ke arah yang sama, bayangan itu seketika menghilang. Lenyap, seperti asap. Seolah hanya Rangga yang bisa melihatnya. "Tidak mungkin," bisiknya pelan. Tubuhnya merinding dari ujung kaki sampai kepala. Karena tidak tahan, Rangga turun dari motornya dan berjalan mendekat secara perlahan. Ia tidak masuk, hanya berdiri dekat jendela kayu yang setengah terbuka. Dari sana, ia memperhatikan dapur di balik tirai kusam. Asap mengepul, aroma gurih bercampur rempah memenuhi ruangan. Tapi ada aroma lain yang lebih menonjol, bau logam, bau darah. Ia melihat Mama Vena di dapur mengaduk sesuatu di panci besar. Gerakannya cepat, seperti tidak membutuhkan tenaga. Rambutnya tergerai menutupi sebagian wajahnya. Tangan kirinya tampak memerah, entah karena panas atau sesuatu yang lebih mengerikan. Tiba-tiba Mama Vena berhenti mengaduk. Tanpa alasan yang jelas, ia memiringkan kepalanya ke arah jendela. Gerakannya lambat, tidak wajar, seperti mendengar bisikan gaib. Rangga spontan mundur selangkah. Mama Vena menatap langsung ke arahnya. Tatapannya bukan tatapan biasa. Matanya terlihat tajam, tetapi bagian hitam matanya seolah lebih besar daripada yang seharusnya. Seperti mata makhluk nokturnal. Rangga memalingkan wajah, berpura-pura sibuk mengikat helm, berharap Mama Vena tidak sadar bahwa ia mengintip. Namun sebuah suara pelan terdengar dari dapur. Suara yang bukan milik Mama Vena. Suara berdesis, lambat,
bergetar. Seperti udara melewati tenggorokan makhluk yang tidak seharusnya bicara. Dia melihat. Rangga berhenti, nafasnya tersangkut di dada. Mama Vena menjawab dengan suara pelan namun tegas. Biar saja, dia akan kembali. Rangga nyaris menjatuhkan helmnya mendengar itu. Kembali? Tidak mungkin. Ia tidak akan mau kembali. Tidak setelah apa yang ia lihat. Namun tubuhnya tiba-tiba bergetar. Ada rasa gatal panas di tenggorokannya. Seperti tubuhnya memanggil sensasi yang pernah ia rasakan dari makanan itu. Tidak. Ia tidak boleh kembali. Ia tidak boleh terjebak. Ia menoleh kembali ke arah jendela dan melihat sesuatu. Tirai dapur bergerak meski tidak ada angin, dan dari balik tirai itu, sepasang mata merah membara muncul. Mata itu menatap langsung ke arah Rangga. Dan untuk pertama kalinya, Rangga benar-benar percaya bahwa warung itu bukan sekedar warung. Ada makhluk yang mengintainya. Makhluk yang mungkin sudah menandai dirinya sejak suapan pertama. Ia menyalakan motor dengan tangan gemetar dan melaju menjauh secepat yang ia bisa. Namun sejauh apapun ia pergi, ia merasa bayangan itu masih menempel di punggungnya. Dan suara kepah sayap seakan mengikuti dari jauh, memanggilnya untuk kembali. Ini bukan lagi rasa penasaran. Ini adalah jerat. Jerat yang baru mulai mengencang. Sejak peringatan dari Oma Tince dan lelaki tua di pasar itu, langkah Rangga menuju rumah tidak pernah lagi terasa senyaman biasanya. Ia selalu menoleh ke belakang, memperhatikan bayangan yang bergerak, dan mendengarkan suara-suara kecil yang mungkin hanya ilusi kecapaian. Tapi apapun itu, rangkaian kejadian sejak ia makan di warung Mama Vena membuat pikirannya tak pernah tenang. Semalaman ia tidur gelisah. Setiap ia terlelap, ia seperti mendengar suara sayap yang mengepak pelan di sudut kamarnya. Ketika ia membuka mata, kamarnya gelap dan kosong. Tidak ada apa-apa. Namun setiap kali ia memejamkan mata, suara itu datang lagi. Suara kepak, lalu helaan napas, seperti sesuatu menggantung di langit-langit. Rangga bangun dengan tubuh berkeringat dan jantung berdetak lebih cepat daripada biasanya. Ada rasa panas di dada, efek yang sama seperti saat ia memakan bubur itu. Ia merasa tubuhnya seperti diberi dorongan kecil yang membuatnya ingin mencicipi lagi. Hal yang menakutkan adalah, ia ingin. Ada bagian kecil dalam dirinya yang menyukai sensasi itu, meski ia tahu itu bukan hal normal. Siang harinya, Rangga kembali melewati warung itu saat mengambil pesanan. Warungnya tetap ramai, bahkan lebih ramai dibanding hari-hari sebelumnya. Namun hari itu, ia tidak berniat masuk. Ia hanya ingin mengamati, dari kejauhan. Dari luar, seolah-olah tidak ada yang aneh. Setiap orang makan dengan lahap, menggenggam sendok seperti tidak ingin berhenti. Namun sesuatu menggelitik kesadarannya. Semua pelanggan tampak terlalu fokus pada makanan mereka. Tidak ada yang bicara, tidak ada tawa, tidak ada percakapan. Hanya suara sendok dan mangkuk, berulang-ulang, seperti ritual. Piring-piring itu kosong dalam waktu singkat. Lalu mereka pergi dengan wajah seperti orang baru saja mengisap sesuatu yang membuat tubuh mereka ringan. Yang membuat Rangga menelan ludah adalah ketika ia melihat seorang anak laki-laki berusia sekitar 5 tahun sedang makan dengan ibunya. Anak itu tampak pucat, lingkar matanya hitam, dan gerakannya lemah. Namun, ibunya memaksanya menyuap bubur itu berulang kali. "Sudah mah, kenyang," bisik anak itu. Tapi, sang ibu tersenyum aneh. "Sedikit lagi, nak. Sedikit lagi saja. Ini enak kan? Biar sehat." Anak itu menelan dengan gemetar, dan Rangga memalingkan wajah. Ada sesuatu yang sangat salah dengan warung itu. Namun yang terjadi selanjutnya membuat jantung Rangga serasa berhenti sesaat. Ia melihat sesuatu dari sudut ruangan. Di langit-langit kayu warung, tepat di pertemuan balok, ada bayangan hitam menggantung. Bentuknya seperti kelelawar, tapi jauh lebih besar. Bayangan itu berdenyut pelan, seakan bernapas. Setiap kali seseorang menyuap makanan, bayangan itu bergerak sedikit, seperti semakin hidup. Rangga menatap tanpa berkedip. Ia kira ia berhalusinasi, tapi bayangan itu benar-benar ada. Namun ketika seorang pelanggan menoleh ke arah yang sama, bayangan itu seketika menghilang, lenyap seperti asap.
seolah-olah hanya Rangga yang bisa melihatnya. "Tidak mungkin," bisiknya pelan. Tubuhnya merinding dari ujung kaki sampai kepala. Karena tidak tahan, Rangga turun dari motornya dan berjalan mendekat secara perlahan. Ia tidak masuk, hanya berdiri dekat jendela kayu yang setengah terbuka. Dari sana, ia memperhatikan dapur di balik tirai kusam. Asap mengepul, aroma gurih bercampur rempah memenuhi ruangan. Tapi ada aroma lain yang lebih menonjol, bau logam, bau darah. Ia melihat Mama Vena di dapur, mengaduk sesuatu di panci besar. Gerakannya cepat, seperti tidak membutuhkan tenaga. Rambutnya tergerai, menutupi sebagian wajahnya. Tangan kirinya tampak memerah, entah karena panas atau sesuatu yang lebih mengerikan. Tiba-tiba, Mama Vena berhenti mengaduk. Tanpa alasan yang jelas, ia memiringkan kepalanya ke arah jendela. Gerakan itu lambat, tidak wajar, seperti mendengar bisikan gaib. Rangga spontan mundur selangkah. Mama Vena menatap langsung ke arahnya. Tatapannya bukan tatapan biasa, matanya terlihat tajam, tetapi bagian hitam matanya seolah lebih besar daripada yang seharusnya, seperti mata makhluk nokturnal. Rangga memalingkan wajah, berpura-pura sibuk mengikat helm, harap Mama Vena tidak sadar bahwa ia mengintip. Namun sebuah suara pelan terdengar dari dapur, suara yang bukan milik Mama Vena. Suara berdesis, lambat, bergetar, seperti udara melewati tenggorokan makhluk yang tidak seharusnya bicara. Dia melihat. Rangga membeku. Napasnya tersangkut di dada. Mama Vena menjawab dengan suara pelan namun tegas. "Biar saja, dia akan kembali." Rangga nyaris menjatuhkan helmnya mendengar itu. Kembali? Tidak mungkin. Ia tidak akan mau kembali. Tidak setelah apa yang ia lihat. Namun tubuhnya tiba-tiba bergetar. Ada rasa gatal panas di tenggorokannya seperti tubuhnya memanggil sensasi yang pernah ia rasakan dari makanan itu. Tidak, ia tidak boleh kembali. Ia tidak boleh terjebak. Ia menoleh sekali lagi ke arah jendela dan melihat sesuatu. Tirai dapur bergerak, meski tidak ada angin. Dan dari balik tirai itu, sepasang mata merah membara muncul. Mata itu menatap langsung ke arah Rangga. Dan untuk pertama kalinya, Rangga benar-benar percaya bahwa warung itu bukan sekedar warung. Ada makhluk yang mengintainya. Makhluk yang mungkin sudah menandainya sejak suapan pertama. Ia menyalakan motor dengan tangan gemetar dan melaju jauh secepat yang ia bisa. Namun sejauh apapun ia pergi, ia merasa bayangan itu masih menempel di punggungnya. Dan suara kepak sayap seakan mengikuti dari jauh, memanggilnya untuk kembali. Ini bukan lagi rasa kepenasaran. Ini adalah jerat. Jerat yang baru mulai mengencang. Sejak peringatan dari Oma Tinca dan lelaki tua di pasar itu, langkah Rangga menuju rumah tidak pernah lagi terasa senyaman biasanya. Ia selalu menoleh ke belakang, memperhatikan bayangan yang bergerak, dan mendengarkan suara-suara kecil yang mungkin hanya ilusi kecapaian. Tapi apapun itu, rangkaian kejadian sejak ia makan di warung Mama Vena membuat pikirannya tak pernah tenang. Semalaman ia tidur gelisah. Setiap ia terlelap, ia seperti mendengar suara sayap yang mengepak pelan di sudut kamarnya. Ketika ia membuka mata, kamarnya gelap dan kosong, tidak ada apa-apa. Namun, setiap kali ia memejamkan mata, suara itu datang lagi. Suara kepak, lalu hela nafas, seperti sesuatu menggantung di langit-langit. Rangga bangun dengan tubuh berkeringat dan jantung berdetak lebih cepat daripada biasanya. Ada rasa panas di dada, efek yang sama seperti saat ia memakan bubur itu. Ia merasa tubuhnya seperti diberi dorongan kecil yang membuatnya ingin mencicipi lagi. Hal yang menakutkan adalah, ia ingin. Ada bagian kecil dalam dirinya yang menyukai sensasi itu, meski ia tahu itu bukan hal normal. Siang harinya Rangga kembali melewati warung itu saat mengambil pesanan. Warungnya tetap ramai, bahkan lebih ramai dibanding hari-hari sebelumnya. Namun hari itu, ia tidak berniat masuk. Ia hanya ingin mengamati dari kejauhan. Dari luar, seolah tidak ada yang aneh. Setiap orang makan dengan lahap, menggenggam sendok seperti tidak ingin berhenti. Namun, sesuatu menggelitik kesadarannya. Semua pelanggan tampak terlalu fokus pada makanan mereka. Tidak ada yang bicara,
Tidak ada tawa, tidak ada percakapan, hanya suara sendok dan mangkuk berulang-ulang seperti ritual. Piring-piring itu kosong dalam waktu singkat, lalu mereka pergi dengan wajah seperti orang baru saja menghisap sesuatu yang membuat tubuh mereka ringan. Yang membuat Rangga menelan ludah adalah ketika ia melihat seorang anak laki-laki berusia sekitar 5 tahun sedang makan dengan ibunya. Anak itu tampak pucat, lingkar matanya hitam, dan gerakannya lemah. Namun ibunya memaksanya menyuap bubur itu berulang kali. "Sudah mah, kenyang," bisik anak itu. Tapi sang ibu tersenyum aneh. "Sedikit lagi nak, sedikit lagi saja. Ini enak kan? Biar sehat." Anak itu menelan dengan gemetar dan Rangga memalingkan wajah. Ada sesuatu yang sangat salah dengan warung itu. Namun yang terjadi selanjutnya membuat jantung Rangga serasa berhenti sesaat. Ia melihat sesuatu dari sudut ruangan. Di langit-langit kayu warung, tepat di pertemuan balok, ada bayangan hitam menggantung. Bentuknya seperti kelelawar, tapi jauh lebih besar. Bayangan itu berdenyut pelan seakan bernafas. Setiap kali seseorang menyuap makanan, bayangan itu bergerak sedikit, seperti semakin hidup. Rangga menatap tanpa berkedip. Ia kira ia berhalusinasi, tapi bayangan itu benar-benar ada. Namun, ketika seorang pelanggan menoleh ke arah yang sama, bayangan itu seketika menghilang, lenyap seperti asap, seolah-olah hanya Rangga yang bisa melihatnya. "Tidak mungkin," bisiknya pelan. Tubuhnya merinding dari ujung kaki sampai kepala. Karena tidak tahan, Rangga turun dari motornya dan berjalan mendekat secara perlahan. Ia tidak masuk, hanya berdiri dekat jendela kayu yang setengah terbuka. Dari sana ia memperhatikan dapur di balik tirai kusam. Asap mengepul, aroma gurih bercampur rempah memenuhi ruangan. Tapi ada aroma lain yang lebih menonjol, bau logam, bau darah. Ia melihat Mama Vena di dapur mengaduk sesuatu di panci besar. Gerakannya cepat, seperti tidak membutuhkan tenaga. Rambutnya tergerai menutupi sebagian wajahnya. Tangan kirinya tampak memerah, entah karena panas atau sesuatu yang lebih mengerikan. Tiba-tiba, Mama Vena berhenti mengaduk. Tanpa alasan yang jelas, ia memiringkan kepalanya ke arah jendela. Gerakan itu lambat, tidak wajar, seperti mendengar bisikan gaib. Rangga spontan mundur selangkah. Mama Vena menatap langsung ke arahnya. Tatapannya bukan tatapan biasa. Matanya terlihat tajam, tetapi bagian hitam matanya seolah lebih besar daripada yang seharusnya, seperti mata makhluk nokturnal. Rangga memalingkan wajah, berpura-pura sibuk mengikat helm, berharap Mama Vena tidak sadar bahwa ia mengintip. Namun sebuah suara pelan terdengar dari dapur, suara yang bukan milik Mama Vena. Suara berdesis, lambat, bergetar, seperti udara melewati tenggorokan makhluk yang tidak seharusnya bicara. Dia melihat. Rangga beku, nafasnya tersangkut di dada. Mama Vena menjawab dengan suara pelan namun tegas. "Biar saja, dia akan kembali." Rangga nyaris menjatuhkan helm mendengar itu. "Kembali? Tidak mungkin. Ia tidak akan mau kembali." Namun, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Ada rasa gatal panas di tenggorokannya, seperti tubuhnya memanggil sensasi yang pernah ia rasakan dari makanan itu. Tidak, ia tidak boleh kembali. Ia tidak boleh terjebak. Ia menoleh kembali ke arah jendela dan melihat sesuatu. Tirai dapur bergerak meski tidak ada angin. Dan dari balik tirai itu, sepasang mata merah membara muncul. Mata itu menatap langsung ke arah Rangga. Dan untuk pertama kalinya, Rangga benar-benar percaya bahwa warung itu bukan sekedar warung. Ada makhluk yang mengintainya. Makhluk yang mungkin sudah menandai dirinya sejak suapan pertama. Ia menyalakan motor dengan tangan gemetar dan melaju menjauh secepat yang ia bisa. Namun sejauh apapun ia pergi, ia merasa bayangan itu masih menempel di punggungnya. Dan suara kepak sayap seakan mengikuti dari jauh memanggilnya untuk kembali. Ini bukan lagi rasa kepenasaran, ini adalah jerat. Jerat yang baru mulai mengencang. Pengakuan Sarah menggantung di udara, seperti kabut hitam yang menutup seluruh ruangan.
Andi terpaku. Wajahnya tak lagi bisa menyembunyikan keterkejutan yang berubah menjadi ketakutan dan kemarahan. "Apa maksudmu? Kamu yang memanggilnya kembali?" Suaranya pecah, hampir bergetar. Sarah tidak berani menatap. Tangannya mencengkram kain di dadanya. Tubuhnya bergoyang halus, seperti sedang menahan rasa sakit di dalam dirinya. Aku tidak punya pilihan." Nenek Renda menggeram pelan. "Pilihan? Tidak ada pesugihan yang datang tanpa kesepakatan. Kamu pasti tahu apa yang kamu lakukan, Sarah?" Suara geraman dari atap semakin keras. Genteng bergetar, seolah ada sesuatu yang berat merayap. Makhluk itu semakin gelisah, semakin lapar, semakin agresif. Dan semakin mengenali suara Sarah. "Katakan semuanya," desak Nenek Renda, "sebelum dia turun ke sini." Sarah menarik nafas panjang, lalu berkata pelan, nyaris berbisik. "Warung kita dulu hampir bangkrut, tidak ada pelanggan, utang menumpuk." Andi mulai bicara soal menjual rumah. Andi menatapnya, rahangnya mengeras. Aku takut kehilangan semuanya," lanjut Sarah. "Sampai suatu malam, ada yang datang." "Siapa?" tanya Nenek Renda. "Seorang perempuan, tapi bukan manusia. Dia tinggi, kulitnya pucat dan matanya hitam seluruhnya. Dia bilang dia bisa membantu warung kita ramai asal aku mau membuat perjanjian." Nenek Renda menghela napas panjang. "Itu bukan perempuan, itu perantara pesugihan kelelawar. Mereka selalu mencari orang-orang yang putus asa." Sarah melanjutkan, suaranya pecah. "Dia bilang makanan warung kita harus dicampur sedikit dengan darah." Andi membelalang. "Astaga Sarah, tidak, bukan darah manusia." Sarah berjerit, lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Awalnya hanya darah hewan, itu saja. Dan benar, warung kita mendadak ramai, uang datang begitu cepat." "Tapi apa yang membuatnya bangkit sebesar ini?" tanya Nenek Renda, dingin. "Pesugihan tidak naik level tanpa korban yang lebih besar." Sarah menggigil. 2 bulan lalu, saat musim sepi, perantara itu datang lagi. Dia bilang kami harus memberi makan makhluk penjaga agar tidak menghilang. Dia bilang aku harus memberikan sesuatu yang lebih." "Sesuatu?" ulang Nenek Renda. Sarah mengangguk, lalu berbisik seperti seorang pendosa yang sudah menyerah pada nasibnya. "Aku beri dia potongan daging dari orang yang kecelakaan di depan gang malam itu." Andi mempucat. Kamu... Sarah menangis. "Aku tidak membunuh siapapun. Mayat itu sudah meninggal. Aku hanya..." "Andi!" teriak Nenek Renda tiba-tiba. "Jangan mendekat." Andi baru menyadari. Tanpa sadar ia melangkah mundur. Tubuhnya gemetar hebat. "Aku hanya ambil sedikit," membela diri Sarah. "Aku pikir itu akan selesai. Tapi sejak itu dia semakin kuat. Setiap malam dia minta makan. Dan kalau aku tidak memberinya..." Suara keras menggelegar dari atap. Dung! Atap dapur kembali penyok, kali ini jauh lebih dalam. Debu runtuh seperti hujan. Andi menutup kepala. Sarah berjerit. Dari celah yang terbuka, ada sesuatu yang menetes. Cairan hitam, pekat, dan berbau sangat busuk. Nenek Renda memejamkan mata, wajahnya dipenuhi panik. Dia sudah siap turun. Kita tidak punya waktu lagi. Sarah sudah mengakui dosanya. Itu syarat pertama. Sekarang kita harus menjalankan pemutus perjanjian. Andi meraih lengan Sarah, masih terkejut dan marah. Berarti semua kejadian ini, semua suara, semua tanah, semua teror itu kamu penyebabnya. Sarah menangis semakin keras. "Aku hanya ingin warung kita selamat, Andi. Aku tidak tahu dia akan tumbuh sekuat ini." Krek. Krek. Makhluk di atas sana mulai menggeser genteng dengan cepat, siap masuk. Nenek Renda segera membuka kantong kainnya dan menaburkan daun-daun kering itu ke lantai. Aroma menyengat langsung memenuhi ruangan. "Sarah," panggilnya tegas, "letakkan tanganmu di atas daun ini. Kamu pemilik pesugihan. Kamu harus menjadi yang memutusnya." Sarah gemetar, takut mendekat. "Andi," kata Nenek Renda, "pegangi dia. Kalau Sarah mundur 1 langkah saja, makhluk itu akan memilih kamu sebagai gantinya." Andi menoleh cepat, terkejut. "Kenapa saya?"
karena kamu yang paling sering berada di dapur malam terakhir ini, tegas Nenek Renda. 2 cakar menembus atap lebih dalam daripada sebelumnya, dan dari celah itu sepasang mata merah menyala memandang ke bawah, ke arah mereka, ke arah Andi. Geramannya turun seperti suara kematian sedang menunggu. Sarah akhirnya maju, kedua tangannya gemetar parah. Ia meletakkan telapak tangan di atas daun-daun kering itu. Nenek Renda meraih tulang kelelawar putih kecil itu dan mengangkatnya tinggi. Saat aku patahkan tulang ini, katanya cepat dan tegas, kalian harus siap, makhluk itu akan meraung, atap bisa jatuh, tapi kalian harus tetap berdiri, jangan bergerak sedikit pun. Andi menelan ludah keras. Kalau bergerak, Nenek Renda menatap mereka dengan wajah ngeri. Dia akan merobek siapapun yang paling dekat dengannya. Makhluk di atas mereka merunduk, nafasnya mengalir seperti angin neraka. Nenek Renda memegang tulang itu erat, siap memutus perjanjian, siap menghentikan makhluk itu, atau membuka sesuatu yang lebih mengerikan dari yang mereka duga. Pengakuan Sarah menggantung di udara seperti kabut hitam yang menutup seluruh ruangan. Andi terpaku. Wajahnya tak lagi bisa menyembunyikan keterkejutan yang berubah menjadi ketakutan dan kemarahan. Apa maksudmu kamu yang memanggilnya kembali? Suaranya pecah, hampir bergetar. Sarah tidak berani menatap. Tangannya mencengkeram kain di dadanya, tubuhnya bergoyang halus seperti sedang menahan rasa sakit di dalam dirinya. Aku tidak punya pilihan. Nenek Renda menggeram pelan. Pilihan? Tidak ada pesugihan yang datang tanpa kesepakatan. Kamu pasti tahu apa yang kamu lakukan, Sarah. Suara geraman dari atap semakin keras. Genteng bergetar seolah ada sesuatu yang berat merayap. Makhluk itu semakin gelisah, semakin lapar, semakin agresif, dan semakin mengenali suara Sarah. Katakan semuanya, desak Nenek Renda, sebelum dia turun ke sini. Sarah menarik nafas panjang lalu berkata pelan, nyaris berbisik. Warung kita dulu hampir bangkrut. Tidak ada pelanggan. Utang menumpuk. Andi mulai bicara soal menjual rumah. Andi menatapnya. Rahangnya mengeras. Aku takut kehilangan semuanya. Lanjut Sarah. Sampai suatu malam ada yang datang. Siapa? Tanya Nenek Renda. Seorang perempuan, tapi bukan manusia. Dia tinggi, kulitnya pucat dan matanya hitam seluruhnya. Dia bilang dia bisa membantu warung kita ramai, asal aku mau membuat perjanjian. Nenek Renda menghela nafas panjang. Itu bukan perempuan, itu perantara pesugihan kelelawar. Mereka selalu mencari orang-orang yang putus asa. Sarah melanjutkan, suaranya pecah. Dia bilang makanan warung kita harus dicampur sedikit dengan darah. Andi membelalak. Astaga Sarah, tidak, bukan darah manusia. Sarah menjerit lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Awalnya hanya darah hewan, itu saja. Dan benar, warung kita mendadak ramai. Uang datang begitu cepat. Tapi apa yang membuatnya bangkit sebesar ini? Tanya Nenek Renda dingin. Pesugihan tidak naik level tanpa korban yang lebih besar. Sarah menggigil. 2 bulan lalu, saat musim sepi, perantara itu datang lagi. Dia bilang kami harus memberi makan makhluk penjaga agar tidak menghilang. Dia bilang, aku harus memberikan sesuatu yang lebih. Sesuatu? Ulang Nenek Renda. Aku beri dia potongan daging dari orang yang kecelakaan di depan gang malam itu. Andi memucat. Kamu... Aku menangis. Aku tidak membunuh siapapun. Mayat itu sudah meninggal. Aku hanya... Andi! Teriak Nenek Renda tiba-tiba. Jangan mendekat. Andi baru menyadari. Tanpa sadar ia melangkah mundur. Tubuhnya gemetar hebat. Aku hanya ambil sedikit, membela diri. Aku pikir itu akan selesai. Tapi sejak itu, dia semakin kuat. Setiap malam, dia minta makan. Dan kalau aku tidak memberinya... Suara keras menggelegar dari atap. Duk! Duk! Atap dapur kembali penyok. Kali ini jauh lebih dalam. Debu runtuh seperti hujan atau dabu kembali penyok. Kali ini jauh lebih dalam. Debu runtuh seperti hujan. Dan dari celah yang terbuka ada sesuatu yang menetes.
cairan hitam, pekat, dan berbau sangat busuk. Nenek Renda memejamkan mata, wajahnya dipenuhi panik. Dia sudah siap turun. Kita tidak punya waktu lagi. Sarah sudah mengakui dosanya. Itu syarat pertama. Sekarang kita harus menjalankan pemutus perjanjian. Andi meraih lengan Sarah, masih terkejut dan marah. Berarti semua kejadian ini, semua suara, semua tanah, semua teror itu, kamu penyebabnya. Sarah menangis semakin keras. Aku hanya ingin warung kita selamat, Andi. Aku tidak tahu dia akan tumbuh sekuat ini. Krek. Krek, makhluk di atas mulai menggeser genteng dengan cepat, siap masuk. Nenek Renda segera membuka kantong kainnya dan menaburkan daun-daun kering itu ke lantai. Aroma menyengat langsung memenuhi ruangan. Sarah, panggilnya tegas, letakkan tanganmu di atas daun ini. Kamu pemilik pesugihan. Kamu harus menjadi yang memutusnya. Sarah gemetar, takut mendekat. Andi, pegangi dia. Kalau Sarah mundur satu langkah saja, makhluk itu akan memilih kamu sebagai gantinya. Kenapa saya? Teriak Andi, tegas Nenek Renda. Karena kamu yang paling sering berada di dapur malam terakhir ini. Makhluk itu sudah menandaimu. 2 cakar menembus atap lebih dalam dari sebelumnya, dan dari celah itu sepasang mata merah menyala memandang ke bawah. Ke arah mereka. Ke arah Andi. Geramannya turun seperti suara kematian sedang menunggu. Sarah akhirnya maju, kedua tangannya gemetar sekali. Ia meletakkan telapak tangan di atas daun-daun kering itu. Nenek Renda mengambil tulang kelelawar putih kecil itu dan mengangkatnya tinggi. Saat aku patahkan tulang ini, kalian harus siap. Makhluk itu akan meraung. Atap bisa jatuh, tapi kalian harus tetap berdiri. Jangan bergerak sedikit pun. Andi menelan ludah keras. Kalau bergerak, Nenek Renda menatap mereka dengan wajah ngeri. Dia akan merobek siapapun yang paling dekat dengannya. Makhluk di atas mereka merunduk, nafasnya mengalir seperti angin neraga. Nenek Renda memegang tulang itu erat. Udara di dapur warung itu berubah drastis, dingin, lembab, dan menekan dada seolah ada sesuatu yang menancapkan tangan ke dalam paru-paru mereka. Makhluk di atas langit-langit mulai menggeram rendah, suara yang sangat dalam, hingga piring-piring dira ikut bergetar, cahaya lampu berkedip-kedip. Nenek Renda memegang tulang kelelawar putih itu dengan kedua tangannya, urat di lengannya menegang. Tetap diam, perintahnya. Jangan lepaskan tanganmu dari daun-daun itu, Sarah. Andi, jangan mundur satu langkah pun. Duh! Atap kembali dihantam, genteng pecah, debu berjatuhan seperti hujan pasir. Dari celah yang semakin besar, tampak sebagian tubuh makhluk itu, kulit hitam bertekstur seperti sayap yang mengering, berdenyut seperti mengandung darah baru. Andi merasakan lututnya hampir lemas, tapi ia memaksa diri berdiri. Sarah mendunduk menahan tangis, telapak tangannya melekat erat di atas daun ritual. Nenek Renda menutup mata lalu berteriak, dengan tulang ini, aku putus perjanjian kalian dengan penjaga Gunung Hitam. Krek! Tulang kelelawar itu patah di tangannya, dan seketika makhluk di atas mereka melaung. Bukan laungan biasa, ini suara yang membuat jantung seperti diseret keluar dari tubuh. Suara marah, terluka, kelaparan, dan terkutuk semuanya bercampur. Suara itu menggema sampai ke jalanan luar, membuat anjing-anjing menyala dan lampu-lampu rumah tetangga padam seketika. Andi menutup telinga, Sarah menjerit, tubuhnya hampir terhempas mundur karena tekanan suara itu. Lalu hening, tapi bukan hening yang menenangkan. Hening ini seperti mata badai, ketenangan yang hanya datang sebelum kehancuran. Dari lubang atap, makhluk itu akhirnya menampakkan tubuhnya seluruhnya. Dia tidak besar, tapi bentuknya membuat darah Andi membeku. Tubuh makhluk itu kurus seperti mayat bayi yang dikeringkan, tetapi memiliki sayap kelelawar panjang yang menempel di punggungnya. Wajahnya menyerupai manusia tua dengan kulit rapuh seperti tanah liat yang terletak. Tetapi mata itu memancarkan merah menyala seperti bara api. Makhluk itu menduduk perlahan dari atas, seolah mencari siapa yang telah memutus perjanjian itu. Nenek Renda segera mengambil segenggam tanah hitam dari lantai. Dia belum berhenti. Kita harus melakukan tahap kedua ritual. Tahap kedua? Nek, kita hampir mati barusan. Diam dan dengarkan. Makhluk itu merayap menuju Sarah, seolah menunggu jawaban. Semua terdiam. Kemudian makhluk itu menggeram perlahan, memberkakannya kail dari gang airnya banyak sekali. Nenek Renda menempes Andi dan berdiri di antara makhluk itu dan pasangan itu. Jangan dekat-dekat dia. Makhluk itu menoleh pada Nenek Renda. Untuk pertama kalinya ia mengeluarkan suara seperti manusia. Kamu pemutus. Nenek Renda memucat. Dia tahu aku yang memutus perjanjian. Dia akan memilih tumbal baru, bisik Sarah takut.
Makhluk itu bergerak cepat menuju Nenek Renda, namun Nenek Renda mencengkeram tanah hitam dan melemparnya tepat ke wajah makhluk itu. Makhluk itu menjerit, kulitnya melepuh, aroma daging terbakar memenuhi dapur. "Andi, Sarah, lari!" teriak Nenek Renda. Makhluk itu mengeram dan mencakar lantai lalu meloncat ke arah perempuan Uato itu. Sarah ingin berlari, Andi menarik lengannya, tapi sesuatu membuat mereka berhenti. Nenek Renda jatuh ke lantai, makhluk itu mencengkeram wajahnya. Andi menjerit ingin menolong, Sarah menahannya. "Tidak Andi, kita tidak bisa." Makhluk itu membuka mulutnya yang panjang, kulit sekitar jawangnya terobek, memperlihatkan deretan gigi runcing seperti batu karang. Nenek Renda berteriak, "Pergi, lari!" Makhluk itu menggigit. Andi dan Sarah berlari keluar dari dapur. Suara Nenek Renda berhenti seketika. Andi menutup mulutnya agar tidak menjerit. Sarah jatuh tersungkur di lantai makanan. Lalu suara langkah muncul dari dapur. Pelan, tidak tergesa, tidak lapar. Seperti makhluk itu baru saja selesai makan. Darah merembes dari bawah pintu dapur, kemudian suara itu berhenti. Makhluk itu berdiri di ambang pintu dapur itu. Tubuhnya kini lebih besar, kulitnya lebih tebal, matanya lebih merah, dan ia menatap Andi dan Sarah dengan cara yang sangat manusiawi, seolah baru saja memilih tuan baru. Dan malam itu, warung makan mereka berubah menjadi rumah bagi sesuatu yang tidak lagi mereka bisa hentikan. Siap memutus perjanjian, siap menghentikan makhluk itu, atau membuka sesuatu yang lebih mengerikan dari yang mereka duga.